Oke, sudah direkam. Baik, video jangan lupa dimunculkan ya semuanya, biar saya enak menjelaskannya. Sudah terlihat di sini? Sudah Pak, sudah. Oke, baik, di sini adalah terkait dengan perencanaan pariwisata. Di pertemuan sekarang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak belajar. Ya, sengaja saya sharekan kontrak belajar supaya kalian bisa mengetahui hal-hal apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu. Nah, di sini ya, untuk perkuliahan, jadi perkuliahan sama seperti yang pada umumnya, bahwa perkuliahan satu semester ini adalah 16 pertemuan. Ya, pertemuan 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan itu merupakan materi, ya. Jadi 14 materi, insya Allah saya akan setiap pertemuan itu akan memberikan materi yang akan diupload di setiap pertemuan. Dan sisanya 2 pertemuan itu akan digunakan untuk UTS dan UAS. Seperti itu. Dan UTS UAS seperti yang kalian ketahui ada di pertemuan 8 dan 16. Nah, yang selanjutnya di sini adalah terkait bagaimana cara menyampaikan materi. Seperti itu. Nah, materi ini saya akan menyampaikan dengan 3 cara ya. Jadi yang pertama adalah materi akan menggunakan dengan PowerPoint. Ya, kemudian PowerPoint tersebut saya buat dan saya jelaskan di Google Meet. Seperti itu. Nah, itu adalah sifatnya adalah pemberian materi perkuliahan. Nah, ini belum di off nih. Siapa? Oke, sudah. Ya, di sini jadi tatap muka minimal adalah dosen pengampu memiliki kewajiban minimal 8 pertemuan. Jadi saya akan mengupayakan 8 pertemuan untuk agendakan untuk perkuliahan tatap muka secara online. Bentar, saya minum dulu ya. Nah, 8 pertemuan. Setelah itu sisanya 8 pertemuan lagi, ya. Itu bisa dengan menggunakan sistemnya saya menyiapkan materi yang perlu kalian simak, yang perlu kalian download, dan kalian harus baca dengan materi yang sudah saya upload seperti itu. Nah, download itu materi itu harus kalian download karena itu merupakan salah satu di kampus sistem supaya absen kalian terekap gitu ya. Jadi kalau tidak mendownload materi itu secara otomatis tidak terekap absensi kalian seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai materi visual. Nah, saya akan mengupayakan mulai di semester sekarang ya. Jadi karena memang sudah perkuliahannya adalah perkuliahan kampus Merdeka ya. Jadi dosen pun harus berbagai cara untuk melakukan penyajian dalam sistem perkuliahan. Dan di sini saya akan coba mengupayakan menyediakan link video yang saya akan buat ya, kemudian nanti direkam dan hasil rekaman video tersebut ya akan saya upload di YouTube ya, dan di YouTube dan linknya akan saya sampaikan di toolbar video dari masing-masing pertemuan. Jadi kalian harus cek di pertemuan setiap pertemuan link videonya. Kalau ada, maka kalian harus mengklik dan menyimak
Ya, karena kenapa harus menyimak? Karena ada poin penilaian di sana. Dan ini poin penilaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kalian lihat di sini ya bahwa ada 4 poin sistem penilaian yang akan saya lakukan di mata kuliah ini ya, di perencanaan pariwisata ini. Yaitu kalau kalian lihat yang di bold ya, absensi dan penilaian keaktifan. Seperti ini. Absensi itu 20% dan penilaian keaktifan adalah 20%. Total adalah 40%. Nah, kenapa saya buat konsep seperti ini? Ya, karena harapannya adalah di sini kalian sebagai seorang mahasiswa memang harus diingat kalian itu adalah mahasiswa, mahanya siswa. Jadi siswa tertinggi ya dari berbagai golongan siswa. Jadi keaktifan kalian di sini sangat diperlukan. Ya, harus berani bertanya, berani berpendapat, berani membuat kesimpulan dan sebagainya. Makanya saya akan coba mengapresiasi keaktifan kalian dalam perkuliahan, baik itu sistem online maupun istilahnya di dalam kolom komentar itu tidak lagi nanti hanya sekedar hadir seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana setelah kalian download ya materi di e-kampus, kehadiran kalian akan dianggap hadir apabila kalian sudah mendownload materi ya, kemudian mempelajari materi yang saya berikan, dan kalian wajib di kolom komentar itu membuat kesimpulan dengan materi yang saya sampaikan. Bisa itu kesimpulan, pertanyaan, ya, itu di kolom komentar. Jadi kolom komentar itu yaitu di e-kampus maupun di link YouTube. Nah, itu sebagai bukti otentik saya untuk menilai ketika kalian membuat mengisi kolom komentar ya berupa kesimpulan dan pertanyaan, itu sebagai bentuk otentik ya saya untuk menilai untuk penilaian keaktifan 20% ini. Seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan seperti ini lebih lagi aktif ya, jangan pasif. Ya, karena arsitek itu bukan hanya modal desain, ya komunikasi itu sangat penting ya untuk mempercayai supaya dipercaya oleh klien ya. Nah, makanya di sini absensi 20%, penilaian keaktifan adalah 20%. Jadi total 40%. Ini lebih besar dibandingkan UTS dan UAS. Seperti itu. Nah, jadi poin ini diharapkan semua mahasiswa bisa mengetahui bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai maksimal dari mata kuliah ini. Seperti itu. Baik, untuk kontrak belajar sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu sebelum ke materi. Tidak ada? Cukup jelas mengenai kontrak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Baik, kita lanjut ke materi. Ya. Di sini saya akan di pertemuan pertama, saya akan hanya menjelaskan dulu untuk membuka wawasan kalian. Ya, terkait dengan kenapa sih seorang arsitektur itu harus mampu mengetahui mampu membuat desain sebuah kawasan pariwisata. Ya, karena kenapa? Ya perlu kalian ketahui. Ya ini di dalam slide ini kondisi pariwisata di dunia seperti itu. Kalau kalian lihat bahwa ya saya akan coba perbesar. Ya, kalau kalian lihat ya peta belahan dunia ini ya, bahwa ternyata tingkat pariwisata terbesar itu ada di Asia. Kayak gitu. Ya. Jadi ini pada tahun 2015 ya, belum saya update lagi. Namun memang perkembangan setiap tahunnya terus bertambah seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, Asia itu
jumlah wisatawan itu sampai 301,1 juta jiwa, ya. Dan Asia Tenggara itu adalah di posisi 96,7 juta. Ya, seperti itu. Jadi melampaui, ya, posisi Asia ini sebetulnya sangat melampaui, ya, wisatawan yang ada di Amerika Utara, Amerika Tengah, ya, ASEAN, Afrika, seperti itu. Jadi kenapa di Indonesia, ya, sejak beberapa tahun sebelumnya sangat fokus terkait dengan membangun kawasan-kawasan pariwisata di zona-zona di masing-masing kota dan kabupaten. Ya, salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Salah satu contoh terbesar adalah di Bali. Ya, di Bali itu kalau kita ketahui bahwa jumlah di Bali itu wisatawan terus bertambah sebelum masa pandemi, seperti itu. Nah, berkiblat dari Bali, makanya kabupaten kota yang ada di luar Bali itu mengikuti kiblatnya Bali. Bagaimana membuat kawasan pariwisata berdasarkan kultur dan budayanya masing-masing. Seperti itu. Nah, itu adalah targetan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat pemerintah sedang membangun di Lombok, ya, dengan Mandalikanya, kemudian di Sumatera, ya, dengan Sumatera Utara, ya, dengan Danau Tobanya, dan masih banyak lagi yang sedang digalakan untuk pembangunan pariwisata. Ya, karena kenapa? Ya, memang kunjungan pariwisata ini merupakan devisa yang paling tinggi, ya, tinggi untuk pemasukan buat negara dan perkembangan kemampuan penduduk, ya, untuk meningkatkan pemasukan untuk penduduk wilayah setempat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, ini masih 2015, ya, saya belum mendapatkan yang terbaru. Jadi bahwa pada tahun tersebut adalah 9,7 juta wisman, ya, wisman yang datang ke Asia Tenggara, ya, dan khususnya Indonesia itu adalah 9,7, ya, masih kalah di Singapura yang sebesar 15,1, 25,2 di Malaysia, dan Thailand itu 29 juta. Seperti itu. Nah, harapannya adalah peringkat Indonesia yang keempat, ya, itu akan terus beranjak mengalahkan Thailand dan Malaysia. Caranya bagaimana? Ya, dengan cara mulai bergerak, ya, untuk mengembangkan masing-masing wisatawan potensi, ya, potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kembali lagi, pariwisata merupakan hal yang sangat potensial, ya. Makanya setiap tahun, ya, Pak Kementerian itu selalu mengagendakan perencanaan pariwisata, ya, karena dari pemasukan perolehan devisa untuk sektor pariwisata, Indonesia itu pariwisata itu memberikan pemasukan pariwisata di peringkat ke-4, seperti itu. Keempat dari total 10 devisa terbesar, seperti itu. Nah, harapannya dengan perkembangan pembangunan, ya, itu akan menaik. Jadi pariwisata itu akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa yakin? Ya, karena memang Indonesia memiliki sumber daya alam pariwisata yang sangat besar, seperti itu. Ya, makanya kalau kalian sering ke Bali, ke Lombok, dan bertanya kepada bule-bule, itu mereka tidak sehari 2 hari, mereka bisa minimal 1 bulan, kayak gitu, ya, 2 bulan, bahkan lebih lama. Salah satunya ketika saya mengerjakan proyek di Lombok, ya,
dan melakukan survei kuesioner, ya, bertanya ke bule-bule di sana. Ternyata mereka itu sudah ada tempat khusus wisman bagi bule yang menetapnya itu berbulan-bulan, sebulan dan 2 bulan. Kenapa bisa lama seperti itu? Karena memang kalau di Eropa itu dalam 1 tahun itu pekerja-pekerja itu diberikan cuti selama 2 bulan. Mereka dibayar, mereka liburan itu dibayar, kayak gitu, dibayar oleh perusahaan untuk suruh liburan dan digunakan untuk berpariwisata. Dan tentunya salah satunya adalah Indonesia, seperti itu. Ya, jadi pariwisata. Kenapa bule 9,7 bule-bule ataupun wisatawan dari luar itu berpariwisata ke Indonesia? Karena daya tarik dengan sumber daya alamnya, seperti itu. Nah, ya, sumber daya alamnya. Nah, di mana sumber daya alam itu memiliki karakteristik yang tidak dimiliki di negara Eropa, seperti itu. Salah satunya ya lagi-lagi Lombok, Bali, NTB itu adalah kiblat pariwisata tersukses di Indonesia. Makanya banyak daerah-daerah yang memang berbondong-bondong berkiblat ke Bali. Ya, berkiblat ke Balinya itu tentu saja tetap ruhnya adalah sense di dalam perancangan arsitekturnya itu adalah kebudayaan lokalnya, seperti itu. Nah, contoh misalkan Jawa Barat ya membuat pariwisata sense-nya, ruhnya adalah budaya Jawa Barat, seperti itu. Nah, ini adalah makanya dasar kenapa seorang arsitek ini diharuskan untuk pintar di dalam mendesain, seperti itu, mendesain sebuah kawasan pariwisata, seperti itu. Nah, dan ini yang harus kalian ketahui, ya, sengaja saya coba pertemuan sekarang itu hanya ingin menggugah pentingnya pariwisata dulu sebagai dasar. Sebelum di pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya akan coba melebih kepada dari sisi arsitekturnya, seperti itu. Bagaimana membuat desain sisi arsitektur di pariwisata. Nah, di sini penentu besarnya devisa Indonesia, ya, di sini adalah rata-rata pengeluaran hari dan rata-rata tinggal lamanya, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ternyata Wisman Asia Timur Tengah dan Asia merupakan Wisman yang memiliki rata pengeluaran harian tinggi, ya. Dan wisata Eropa, Amerika Utara, Tengah, Latin, masa tinggal yang tinggi. Nah, ini sangat selaras dengan budaya atau kultur mereka yang memang memiliki masa cuti selama 2 bulan. Makanya negara-negara Eropa kalau berlibur ke Indonesia itu pasti tidak 1 minggu 2 minggu, bisa berbulan-bulan, bisa minimal 2 bulan mereka tinggal berwisata keliling Indonesia, Bali, Lombok, NTB ataupun ke wilayah lainnya, Jogja dan sebagainya. Nah, jadi memang negara Eropa itu masa tinggalnya paling lama, seperti itu. Nah, begitu juga asal Timur Tengah dan Asia. Jadi Asia ini memang mereka sebentar, namun pengeluarannya memang tinggi, seperti itu. Ya, karena memang wilayah Timur Tengah dan Asia tidak seperti negara Eropa yang memiliki budaya kebijakan di perusahaannya 2 bulan untuk diberikan liburan, seperti itu. Nah, di sini adalah mengenai rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun 2010 dan tahun 2025. Sengaja ya ini saya sharekan, ini sebetulnya slide PowerPoint proyek ketika saya diminta untuk membantu perencanaan di Mandalika.
Mandalika di Lombok ya, Kementerian ATR Tata Ruang. Nah, di sini saya memang harus menganut ketika merencanakan harus menganut peraturan. Ya, karena kenapa harus peraturan? Ya lagi-lagi bahwa apa yang didesain itu memang harus sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat, ya, kebijakan dibuat oleh masing-masing kementerian. Nah, ada dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 bahwa pembangunan destinasi itu ya terdiri dari 6. Fokus pembangunannya itu pada 6 aspek. Ya. Perwilayahan pembangunan DPN, ya, DPN ini destinasi pariwisata nasional. Nah, kemudian pembangunan daya tarik wisata, ya, DTW, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi di bidang pariwisata. Nah, 6 poin ini adalah merupakan perencanaan secara global di tingkat nasional, ya, yang harus diturunkan, direncanakan di tingkat zona-zona pariwisata, ya, kota kabupaten seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, pariwisata ini merupakan pekerjaan yang sangat konsen pemerintah lakukan, yaitu karena kenapa? Terbukti dengan ada 50 ya, destinasi pariwisata nasional yang akan dikembangkan sampai tahun 2025. Ya, walaupun memang masa pandemi sekarang ini pasti akan terkendala ya, 2 tahun ini mungkin tidak ada beberapa targetan dari rencana mereka terpotong ya karena untuk dialihkan ke pandemi. Tapi ini adalah rencana secara globalnya sampai tahun 2025. Nah, yang selanjutnya ada 88 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 KPPN, kawasan pengembangan pariwisata nasional. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini sangat luar biasa. Satu proyek aja itu sudah banyak puluhan miliar atau triliunan, ya. Apalagi ini jangka panjangnya sampai 10 tahun ya, lebih dari 15 tahun ya. 15 tahun targetannya. Jadi makanya banyak arsitek-arsitek ya kalau di kementerian itu lebih senang mengerjakan proyek-proyek pemerintah untuk pariwisata. Karena mereka selain juga bekerja ya juga bisa sekalian liburan lah seperti itu. Nah, jadi memang ini merupakan potensi wawasan yang harus kalian ketahui bahwa arsitektur itu lingkupnya sangat luas. Ya. Yang penting adalah satu, ya, bahwa kalian mendekatkan diri ya pada zona dunia arsitekturnya. Kalau kalian ingin bekerja di dunia arsitektur. Ya, yang selanjutnya di sini. Nah, ini perkembangan setiap tahunnya wisatawan mancanegara. Ya, nah, di sini pemerintah sudah membuat arah kebijakan. Ya, jadi arah kebijakan itu ada dua targetan, 2 sasaran, wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Seperti itu. Nah, wisatawan Nusantara ini kunjungannya itu memiliki total lebih tinggi dibandingkan wisatawan negara targetannya. Seperti itu. Contoh, ketika tahun 2014 baseline 9,4, harapannya targetannya ketika dikembangkan ya destinasi yang tadi disebutkan sebelum di slide sebelumnya itu akan meningkat pada tahun 2017 itu adalah 15 juta. Kayak gitu. Dan kita lihat nanti bisa kalian searching jadi jumlah wisatawan se-Indonesia pada tahun 2021 berapa. Seperti itu. Meningkatnya sesuai dengan target ini tidak, ya. Minimal 20 juta lah. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan wisatawan Nusantara kunjungan. Ini disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Ya. Dan devisa dari hasil wisatawan itu ditargetkan adalah sampai 260 pada tahun 2009. Ya. Devisa triliunan.
Ya, jadi ini merupakan jumlah yang besar ya untuk pemasukan ke negara. Ya, dan devisa ini tentunya bukan hanya devisa untuk pemerintah, ya karena pariwisata ini lingkupnya adalah bukan hanya pendapatan. Kalau pendapatan negara itu kan dari visa ya biasanya seperti itu, ataupun dari biaya kunjungan dan sebagainya. Namun yang paling besar itu sebetulnya keuntungan akan didapatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang memiliki usaha di bidang pariwisata seperti itu. Dan akhirnya semakin berkembangnya pariwisata, maka akan semakin juga berkembangnya UKM-UKM. Ya, dan juga akan berkembangnya banyaknya jumlah-jumlah lowongan pekerjaan. Itu yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ada di arah kebijakan ini, ya, ada pemasaran pariwisata nasional, ya, arah kebijakannya mendatangkan sebanyak mungkin, ya, kemudian pembangunan destinasi pariwisata, ya, dengan cara meningkatkan daya tarik, ya. Nah, bagaimana membuat daya tarik ini? Ya, itu tujuannya. Arsitek inilah yang harus bersama-sama dengan tenaga ahli membuat sebuah konsep perencanaan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Seperti itu. Ya, kemudian pembangunan industri pariwisata, ya, ini juga akan berkembang. Jadi bukan hanya setelah desain itu kita realisasikan, tentunya akan berkembang perekonomiannya, ya, industri pariwisatanya. Nah, ini adalah targetan. Ya. Nah, targetan dari pemerintah juga adalah terkait dengan revolusi mental. Jadi harapannya pariwisata ketika wisatawan dari luar maupun dari Nusantara itu memiliki citra, ya, pariwisata kita itu citra yang membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan. Ya, yang kedua, ya nyaman tentunya, ya, supaya menjadi nyaman bagi wisatawan. Dan juga dari sisi etika petugas yang ramah dan melayani, ya makanya kenapa Indonesia terkenal ramah, karena salah satunya memang sudah diarahkan ya dari kementerian bahwa dalam menghadapi para wisatawan itu sudah diberikan pelatihan seperti itu. Makanya terkenal dengan Indonesia orang-orangnya ramah seperti itu. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah penegakan hukum dan disiplin. Seperti itu. Jadi ini adalah arah kebijakannya. Nah, ini adalah prioritas, ya, prioritas nasional. Ya, kalau kalian sering baca, ada namanya pembangunan pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia, ya kan? Nah, Wonderful Indonesia ini banyak terpampang di baliho-baliho kan. Kalau kalian pernah ke bandara, ya, pernah ke kawasan pariwisata, selalu ada tertulis Wonderful Indonesia. Yaitu adalah citranya, konsep yang dibuat oleh pariwisata seperti itu. Nah, targetannya adalah pembangunan pariwisata. Bagaimana untuk menciptakan Wonderful Indonesia? Ya, jadi di sini ada 6 targetannya. Ya, yang pertama promosi wisata Indonesia. Ya, jadi promosi wisata Indonesia ini bisa dari promosi di Indonesia sendiri maupun promosi di luar negeri. Ya, makanya kalau di luar negeri itu sering ada pameran, dan Indonesia salah satunya biasanya yang selalu mengadakan promosi event-event supaya supaya wisatawan mau tertarik gitu untuk mengunjungi Indonesia. Yang selanjutnya setelah promosi, ya tentunya harus didukung dengan pengembangan destinasi wisata. Ya, dan ini adalah tugasnya arsitek, ya, untuk bekerja sama dengan Pemda, kementerian, untuk mengembangkan destinasi wisata yang berbasis budaya lokal. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, bahwa banyak keterlibatan, ya, kementerian-kementerian dan Pemda seperti itu. Karena dari pariwisata ini akan menciptakan banyak efek yang sangat besar, ya.
salah satunya adalah penciptaan ekonomi lokal. Ya. Penciptaan ekonomi lokal, kemudian menciptakan SDM yang tangguh, ya. Dan ini merupakan tugasnya dari masing-masing kementerian, bagaimana menciptakan SDM dan penciptaan ekonomi lokal yang setiap tahunnya harapannya terus meningkat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai layanan kemudahan Wisman masuk, ya. Makanya kalau kalian dengar di Indonesia tuh sering buat kebijakan visa gratis ke Indonesia. Mau dari negara manapun gratis, seperti itu. Sesuai dengan kerjasama antar negara. Tujuannya apa? Ya sebetulnya kita kehilangan visa, ya, tapi sebetulnya ada targetan yang ingin dicapai. Ya targetannya ada supaya mereka dengan adanya bebas, tidak dipungut visa, ya, maka mereka wisatawan bisa tertarik untuk datang berkunjung ke Indonesia. Makanya kemudahan dalam Wisman itu dibuat aturan-aturannya. Ya, yang selanjutnya adalah jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban destinasi. Dan ini berkaitan dengan arsitektur. Ya, ketika merencanakan kawasan, nah bagaimana untuk menciptakan desain yang selamat bagi wisatawan, kebersihannya terjamin, keamanannya terjamin, dan ketertibannya juga terjamin. Seperti itu. Ya, ini adalah hal yang paling penting dalam prioritas nasional. Nah, sedangkan di sini kan ada level 1, ya, level 2, dan level 2 juga di sini, ya. Nah, kalau di sini kalian lihat berbagai levelnya, ya, di sini memiliki targetan dari masing-masing. Seperti itu, targetan prioritasnya. Ya. Misalkan tadi dijelaskan mengenai level 1. Level 1 itu adalah program prioritas adalah layanan kemudahan dulu yang diprioritaskan, didahulukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya baru kepada promosi pariwisata, prioritas keduanya. Ya, promosi. Ya. Kemudian yang ketiga prioritasnya adalah koordinasi pembangunan destinasi. Seperti itu. Nah, jadi memang perencanaan ini memang tidak butuh waktu, ya, tidak bisa semerta-merta langsung berjalan begitu saja. Nah, jadi selanjutnya pengembangan lembaga pengelolaan destinasi sebagai kegiatan prioritas di level kedua. Ya. Nah, ketika beranjak kepada masing-masing item 6 ini, itu di breakdown kembali. Nah, bagaimana caranya untuk melayani kemudahan Wisman masuk tadi? Ya, targetannya yaitu dengan bebas visa, kunjungan, ya, kemudahan pintu, visa. Jadi rata-rata ini adalah level kebijakan supaya wisatawan memang tertarik ke Indonesia, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai keselamatan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Nah, apa hubungannya dengan arsitektur? Ya, ada 3 poin di sini. Ya. Pertama adalah penciptaan destinasi yang sehat. Nah, ini tugas arsitektur ada bagaimana targetan kebijakan ini bisa kalian ciptakan kepada desain kalian. Desain kalian, kawasan kawasan pariwisata itu yang berkonsep destinasi yang sehat. Ya, bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Ya, yang penting kawasan bangunan itu adalah yang sehat, seperti itu. Penciptaan wisatawan aman dan tertib. Ya, ini lebih pada keamanan. Ya, supaya apa? Supaya wisatawan yang berkunjung itu bisa aman, ya, tidak ada kejahatan dan sebagainya. Dan ini juga tugas arsitek. Bagaimana menciptakan sebuah rancangan desain kawasan yang tertib dan aman. Ya, bagaimana implementasinya di bidang arsitektur? Ya, bisa jadi ya banyak perencanaan-perencanaan yang spesifiknya aspeknya kepada tingkat keamanan seperti penempatan CCTV, ya, penempatan
tempat-tempat pos polisi, ya dan sebagainya. Itu adalah bagian kecil dalam penciptaan destinasi yang aman. Nah, yang selanjutnya adalah mitigasi bencana resiko. Nah, ini tugasnya arsiteknya apa yang berkaitan dengan arsitektur. Kenapa harus bencana pun harus kalian pikirkan. Kalau kalian pernah lihat output dalam pekerjaan arsitektur itu ada namanya jalur evakuasi, ya kan, jalur evakuasi, jalur aman dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian. Nah, bagaimana ketika nanti kalian mendesain, di dalam desain tersebut sudah tersedia jalur-jalur mitigasi, jalur-jalur evakuasi bencana. Nah, itu adalah bagian dari arsitektur. Dan kebijakan ini harus diimplementasikan ke dalam kawasan yang akan kalian buat, seperti itu. Nah, penciptaan ekonomi lokal. Nah, itu kembali lagi, ya. Ketika kalian mindset kalian adalah mendesain sebuah kawasan pariwisata, yang kalian buat itu bukan hanya mindset terkait dengan bagaimana fasilitas sana prasarana pariwisatanya saja, tapi kalian juga harus berpikir bagaimana pariwisata itu tentunya akan menciptakan sebuah ekonomi baru ketika kalian akan merencanakan. Nah, ekonomi yang baru ini yang harus kalian pikirkan. Ya, akan apa, muncul apa ketika pariwisata, misalkan pariwisata pantai. Kira-kira apa sih dampak besar terhadap masyarakat, ya, terkait dengan aspek perekonomian yang akan muncul di kawasan tersebut, kawasan pariwisata pantai tersebut. Nah, itu harus kalian persiapkan dan harus kalian zonakan untuk membuat desain penciptaan ekonomi lokal, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini bahwa konsep dalam perencanaan pariwisata itu adalah sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Seperti itu. Ini adalah poin identik yang harus kalian perhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, dalam perencanaan pembangunan destinasi wisata, kembali lagi, makanya saya selalu sharekan terkait dengan link-link sidang anak-anak kakak kelas kalian yang skripsi, karena kalian bisa belajar memperhatikan bagaimana merunut urutan terkait dengan perencanaannya, seperti itu. Perencanaan di dalam identifikasi, analisis, dan konsep. Karena di dalam sebuah perencanaan kawasan, itu tidak melulu terkait dengan bagaimana kalian membuat semena-mena membuat desain. Desain yang harus kalian buat itu harus mengikuti arahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sesuai dengan peruntukan. Jangan sampai kalian ingin mendesain kawasan pendidikan misalkan, ataupun kawasan perdagangan, ya di kawasan perdagangan di pariwisata, ternyata zonanya itu di sana itu bukan zona perdagangan seperti itu, tapi zona misalkan perkantoran dan sebagainya. Makanya ketika mendesain itu tentunya kalian harus melihat RT RW. Setiap kota kabupaten itu memiliki RT RW dan EDTR-nya. Seperti itu. Dan di dalam EDTR itu memiliki arahan-arahan kawasan tersebut mau dijadikan seperti apa, ya. Nah, mau dijadikan seperti apa itu yang harus kalian ikuti. Ya, kalau ikutnya jadi kawasan pariwisata yang berbasis lokal, ya makanya kalian harus ikuti pariwisata yang berbasis lokal. Kalau arahan kebijakan pemerintahnya itu pariwisata berbasis modern, ya kalian harus ikuti pariwisata modern. Jangan sampai kalian membangun fasilitas kawasan pariwisata yang modern, ternyata arahannya adalah pariwisata budaya, seperti itu. Nah, makanya ruang dalam perencanaan sebuah kawasan itu tetap mengindut kepada arahan kebijakan dari pemerintah. Ya, gitu. Nah, ini adalah terkait dengan perencanaannya, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya,
ini lagi-lagi pada tahun 2015. Jadi ada targetan pariwisata yang besar sebetulnya. Dan ini setiap tahun proyek selalu perencanaannya selalu ada setiap tahun, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Nah, kebetulan saya pernah mengerjakan di kawasan Mandalika ya, dan juga Borobudur, tapi bukan Borobudurnya, kawasan sekitar Borobudurnya, seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan saya membuat master plan kawasan untuk membuat kebijakannya lah, seperti itu. Arahan untuk kawasan itu zona-zonanya untuk apa saja, seperti itu. Dan ini memang hal ini, targetan inilah, ya, 10 besar inilah dikembangkan, ya. Itu merupakan hal yang kalau ini dikembangkan dengan baik, itu akan menghasilkan potensi pariwisata yang sangat besar, seperti itu. Salah satu contohnya ketika saya pernah ke Wakatobi ya, survei, itu memang ibaratkan Wakatobi itu penghuninya adalah sebetulnya lebih banyak ikan dibandingkan penduduknya, ya. Jadi kalau waktu sambutan dari bupatinya, bahwa saya itu lebih penduduk saya itu lebih banyak ikan dibandingkan manusianya, seperti itu. Nah, dengan seperti itu menggambarkan bahwa potensi wilayah Wakatobi ini memang secara karakteristik lebih banyak lautan dibandingkan daratan. Dan keindahan alamnya pun sangat luar biasa. Cuman memang secara infrastruktur memang belum memadai. Waktu survei saya tahun 2016, seperti itu. Namun sekarang mungkin sudah banyak perkembangan, karena ketika saya berkunjung ke sana pun sudah dibangun bandaranya. Ya, yang dulu bandaranya itu masih memprihatinkan, ya. Ketika saya berkunjung 2016 itu sudah lebih modern, belum selesai, belum finish, tapi sudah modern. Seperti itu. Nah, di sana kalau saya lihat pada titik 2016 itu sisi infrastruktur belum mendukung. Nah, dan itu terus dikebut ya. Kalau saya lihat perkembangan Wakatobi sekarang itu banyak infrastruktur yang dikembangkan seperti Wakatobi itu. Nah, begitu juga dengan Kek Mandalika. Ya, Kek Mandalika ini merupakan aspek potensial yang paling tinggi juga, selain Flores, Labuan Bajo, seperti itu. Nah, Kek Mandalika ini memang memiliki potensi besar, ya, karena pantainya sangat indah. Saya pernah wawancara dengan bule-bule, kenapa sering ke Mandalika, ya, kenapa tidak ke Bali, ya. Nah, ternyata Mandalika itu memiliki pantai yang cocok untuk snorkeling. Ya, snorkeling itu ya istilahnya bermain air ya, menggunakan papan selancar. Nah, gelombangnya itu sangat cocok, seperti itu. Jadi banyak bule-bule yang hobi berselancar, ya, perginya ke Mandalika, seperti itu. Nanti kalian bisa saksikan bagaimana suasana Mandalika ya di YouTube dan sebagainya, itu memang sangat indah sekali. Makanya kekuatan ketika kalian lihat jalur MotoGP itu memang berhadapan langsung ke pantai, karena itu merupakan daya tarik, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah 10 destinasi. Nah, harapan 10 destinasi ini adalah targetan ya sampai 2025 supaya 10 destinasi ini berkembang dengan baik ya, secara sisi infrastruktur ya, dan juga tentunya dari ini nanti akan dikembangkan dengan ratusan wisatawan yang ada di kabupaten kota masing-masing sesuai dengan potensinya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi core. Jadi ini PowerPoint yang saya dapatkan, sebetulnya PowerPoint ketika pihak kementerian ya, Bappenas itu mempresentasikan. Nah, ini sengaja saya sharekan seperti ini supaya kalian bisa membuka diri ya, bahwa pariwisata itu merupakan hal yang sangat menjanjikan, seperti itu. Untuk menjadi seorang arsitektur
pariwisata. Nah, di sini targetannya adalah seperti ini. Ya, produk, pasar, komponen, destinasi merupakan adalah bagiannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini bagaimana untuk membuat sebuah perencanaan ya di Danau Toba. Ini adalah Danau Toba ya. Salah satu cara bagaimana mengembangkan Danau Toba. Ya, jadi pihak kementerian itu akan menyiapkan 6 poin. Ya, penyiapan objek wisata, pengembangan sarana prasarana transportasi, ya, pembangunan fasilitas umum, penyediaan BBM, kelembagaan dan pengembangan destinasi, koordinasi pembangunan destinasi. Kalau kalian perhatikan 1, 2, 3, 4. 4 ini merupakan bagian yang erat sekali dengan ahli arsitektur. Ya. Ya, keterlibatannya sangat tinggi. Seperti itu. Nah, dari keempat ini ya makanya saya buka seperti ini ya supaya kalian melihat bahwa arsitektur itu ya luas. Kalau berbicara kalian sudah belajar kawasan ya sangat luas. Kayak gitu. Hal yang menjanjikan kalau kalian bisa sudah bekerja di dunia arsitektur. Di kementerian ya, proyek-proyek kementerian. Karena saya yakin sebetulnya kalian mampu kalau terus belajar, berlatih, berkarya ya. Karena banyak fresh graduate yang bekerja, arsiteknya bekerja di sana di Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR seperti itu yang mereka memiliki banyak proyek kayak gitu. Dia freelance, mereka freelance ya. Salah satu contohnya kayak asisten saya lah seperti itu. Jadi asisten saya itu adalah seorang arsitek, ya. Dia memiliki proyek pariwisata di beberapa tempat, kayak gitu. Dia megang tahun kemarin aja itu adalah pegang 4 proyek, kayak gitu. Nah 4 proyek, ya kalau biasanya setiap satu proyek itu adalah 8 bulan namanya, 8 bulan. Namanya biasanya kalau fresh graduate itu gajinya itu sekitar 7 juta. Seperti itu, 6 sampai 7 juta. Kalau yang sudah sedikit 3 tahun pengalaman itu 8 juta. Nah, itu satu proyek. Nah, asisten saya itu dia megang 4 proyek. Coba bayangkan 7 kali 4, 21 juta. Bahkan bisa lebih dari 21 juta. Seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa mampu seperti itu? Karena memang saya selalu berbicara kepada kalian, sisi arsitektur itu bukan hanya ijazah. Ijazah itu hanya persyaratan dasar saja. Tapi ada yang penting adalah kalian harus sering berlatih, berkarya, ya, berkompetisi untuk menunjang desain kalian. Supaya apa? Supaya sengaja saya buat seperti itu supaya kalian siap ketika nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, karena kenapa? Ketika nanti ada lowongan pekerjaan nanti lagi ngajar ya. Lowongan pekerjaan bahwa ketika ada lowongan pekerjaan ya, kalian siap seperti itu. Siap untuk di hire untuk membuat desain pariwisata. Jadi jangan pikir bahwa arsitek itu susah lulus. Memang susah lulus. Kalau dibandingkan yang lain, kalau tidak konsen ya susah lulus. Tapi kalau memang dijalani ya secara bertahap ya terus tekun dan desain kalian bagus, dalam ketika lulus pun ya akan peluang kalian besar itu akan semakin besar. Kayak gitu. Salah satu contohnya banyak dosen-dosen di arsitek kayak Pak Guswin, kayak saya maupun Pak Windy. Ya selain dosen pun selalu ada pekerjaan-pekerjaan di luar seperti itu. Karena sisi arsitektur itu bukan kalian ngantor saja kayak gitu, tapi juga bisa berkembang, bisa membuka di rumah, ya bisa ngantor, nginduk, ikut ke konsultan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana pengembangan destinasi, salah satu contohnya untuk Danau Toba.
Nah, kalau kalian perhatikan di sini destinasi Danau Toba, ya, kalau kalian perhatikan bahwa banyak keterlibatan dan setiap keterlibatan kementerian ini, ya, Kemen PUPR butuh orang arsitek, Kementerian Perhubungan butuh orang arsitek. Kenapa? Karena untuk jalur-jalur trek itu perlu perencanaan desain kawasannya, ya, pendestriannya, fasilitasnya dan sebagainya. Jasa marga, ya, ketika jasa marga ini untuk istilahnya mendesain akan melaksanakan pembangunan, tentunya perlu ada desain dulu, gambarnya, butuh arsitek, seperti itu, ya. Jadi banyak di sini yang keterlibatan kalian di dalam perencanaan pariwisata di tingkat kementerian, ya. Dan ini salah satu juga targetan, nanti bisa kalian baca, ya, destinasi-destinasi dari 10 poin ini, ya. Sengaja saya buat presentasikan sekarang kepada kalian supaya kalian ingin membuka diri dulu. Pentingnya kalian mempelajari pariwisata ini untuk potensi mata sumber penghasilan kalian kelak ketika kalian tekuni, ketika nanti sudah lulus, seperti itu. Ya, di sini ada Tanjung Kelayang, ya, Wakatobi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, Wakatobi, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini memang sebagian hampir 60%, 70% ini adalah lautan. Dan di sini karakteristik wisatawannya paling tingginya itu adalah menyelam. Karena kenapa? Memang lautnya sangat indah sekali, kayak gitu. Snorkeling, ya, menyelam, kayak gitu. Karena terumbu karangnya masih terjamin bagus dan sebagainya. Makanya wisatawan dari luar negeri ke Wakatobi, ya, karena untuk menyelam hobinya. Jadi kita lagi ngajar, Pak. Bentar lagi ngajar. Ini nyambung sama ini. Hahaha. Nanti sebentar lagi, ya. Ya, begitu. Mengenai jadi 10 destinasi ini memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya, memiliki potensi yang diunggulkan berbeda-beda, seperti itu. Sebenarnya seperti itu supaya menjadikan daya tarik, ya. Wakatobi memiliki keindahan untuk menyelam, wisatawan yang hobi menyelam ke Wakatobi. Lombok terkenal untuk berselancar, ya, jadi bule-bule yang senang berselancar bisa ke Lombok, seperti itu. Ini Borobudur, ya, ini bersejarah, ya, lebih kepada bersejarah. Oke, nanti kalian tinggal baca sendiri, ya, di sini Tanjung Lesung dan sebagainya bisa kalian baca. Nah, kalau kalian perhatikan di sini memang pariwisata ini sudah sampai hal yang karena prioritasnya memang langsung kelembagaannya adalah seperti ini, gitu. Jadi langsung ke presiden, seperti itu. Presiden, wakil presiden. Makanya ketika peresmian beberapa tempat yang berhubungan dengan 10 destinasi ini pasti presiden hadir. Karena apa? Karena memang ini targetan dari pemerintah untuk pengembangan 10 destinasi ini. Ya. Oke, begitu terkait dengan pemberian wawasan terkait materi pembangunan pariwisata di Indonesia. Silakan, dari hasil materi ini mudah-mudahan bisa menggugah kalian bagaimana membuat sebuah daya tarik supaya kalian bisa tekun untuk membuat desain pariwisata, ya, seperti itu. Oke, silakan untuk selanjutnya materi saya untuk pertemuan sekarang, ya, cukup sekian. Ya, untuk selanjutnya silakan kalau ingin ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Izin membuka diskusi, Pak. Boleh, silakan.
Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan Asia itu termasuk apalagi Indonesia berpotensi untuk berpotensi uh, mengambil banyak wisatawan karena sumber daya alamnya kan. Cuman nih Pak, saya buka data terbaru, Indonesia itu ada di peringkat kelima untuk pencapaian wisatawan yang banyak gitu. Terus sebelum lama UNICEF ini dia nyenggol kita karena krisis iklim. Kita termasuk negara peringkat ke-46 kalau nggak salah yang krisis iklim, dan krisis iklim ini berdampak untuk anak-anak dan dampaknya itu untuk hak anak-anak Indonesia gitu. Misalkan ada rob banjir, terus ada ya banjir dan perubahan iklim-iklim lainnya yang kalau misalkan kita lihat dari segi arsitektur, kalau misalkan kita lihat dari arsitektur vernakular sendiri ya Pak, itu kan pasti desain dari bangunan tersebut, arsitektur dari bangunan tersebut pasti kan beradaptasi dengan daerahnya. Lalu gimana kalau misalkan krisis iklim ini terjadi yang kalau misalkan panas itu tiba-tiba kayak di Jakarta sekarang saya baru lihat itu naik 1,7 derajat di Jakarta gitu. Kemudian saya lihat ada baca berita di headline kalau misalkan Indonesia itu 114 pulaunya terancam tenggelam kayak gitu. Betul. Nah, itu gimana Pak? Indonesia yang punya potensi malah kayaknya sumber daya alam ini justru malah mencelakai gitu, malah musibah buat kita gitu. Sedangkan di masa COVID sekarang ini aja kita kan berpengaruh banget sama wisatawan ya. Dari sektor wisata, terus pengusaha retail itu semua terancam, itu semua karena ekonomi semua down karena COVID ini, karena dampak wisata ini. Nah, bisa nggak sih Pak kita itu di bidang arsitektur berinovasi, nggak hanya dengan beradaptasi secara lingkungan, kayak analisa lingkungan dan sebagainya, tapi juga berinovasi gitu. Karena saya pikir nggak melulu menunggu siapa yang berinovasi, kemudian lingkungannya udah beres, kita tinggal beradaptasi sama lingkungan dengan desainnya gitu Pak. Kalau Bapak paham maksud saya gitu. Jadi saya pikir nanti akan ada banyak lomba esai atau misalkan ada kesempatan untuk menyuarakan inovasi dari berbagai bidang, entah ekonomi, pendidikan untuk menyelesaikan krisis iklim ini. Kita juga sempat disinggung sama salah satu boyband dari Amerika, Coldplay, nyinggung Presiden Jokowi gimana tentang perubahan iklim ini, krisis iklim bukan perubahan. Menurut saya ini kita bicara fakta aja lah apa yang sekarang terjadi, nggak cuma konsep. Kalau misalkan konsep arsitektur oke, cuman inovasi juga juga sangat penting daripada itu gitu kan. Kita lihat isu apa yang terjadi sekarang, kalau misalkan dilihat dari pandangan arsitektur, ada nggak sih Pak konsep atau inovasi kita di bidang arsitek untuk menyelesaikan ini gitu, untuk ambil bagian gitu. Betul. Kasih, Pak. Baik, Aulia, bagus sekali ya. Jadi kalau Aulia saya lihat sangat concern sekali terkait dengan bagaimana menggali isu-isu masalah ya untuk sebagai data ketika membuat sebuah perencanaan, dan itu merupakan hal yang paling penting ya. Apalagi membuat sebuah kalian semua ini adalah arsitektur ya. Tadi saya di angkatan 2018 mengenai 19 mengenai perancangan kota. Ketika membuat sebuah kawasan ya, itu memang harus paling penting adalah melakukan pengamatan ya. Pengamatan itu dari apa? Dari untuk apa? Outputnya untuk apa? Ya untuk istilahnya menggali isu-isu yang ada di kawasan yang akan kita rencanakan. Dan isu-isu tersebut memang harus kita gali ya. Nah, isu-isu, makanya seorang arsitek yang baik itu tidak angkuh dengan desainnya tanpa melihat kawasan sekitarnya, tanpa memperdulikan isu-isu yang ada. Biasanya ada juga seperti itu karena konsen angkuhnya pada wah desain saya bagus, tapi dia akhirnya mengabaikan banyak hal seperti itu. Nah,
berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang arsitektur ya yang bisa menciptakan sebuah desain yang berbasis lingkungan, itu hal yang paling penting. Karena kenapa? Benar bahwa perkembangan di Indonesia itu setiap tahun ya, apalagi masa pandemi itu semakin menurun kayak gitu untuk pariwisatanya. Bahkan bule-bule di Bali, di Lombok, mereka tertahan, nggak bisa pulang kayak gitu karena memang di negaranya tidak boleh pulang kayak gitu. Kalau memang ketika masa wisatanya itu ketika masa pandemi seperti itu, dan itu sedang terjadi kemerosotan yang sangat tajam seperti itu. Makanya ada dua sisi yang isu-isu tersebut tentu merupakan dasar kita bagaimana caranya mengimplementasikan ke dalam rancangan desain kita. Contoh tadi berbicara mengenai iklim, ya, kemudian berbicara mengenai sungai rob, banjir dan sebagainya. Nah, itu yang Aulia sampaikan merupakan isu-isu strategis yang harus dibicarakan di tingkat pemerintah dan diberikan solusinya seperti apa. Nah, salah satu contohnya mungkin gambaran yang disampaikan di sana itu tidak secara detail ya. Namun salah satu contohnya adalah ketika saya mengerjakan di Mandalika. Ya, ketika merencanakan kawasan. Dan perencanaan kawasan itu sebetulnya berbasis lingkungan. Nah, berbasis lingkungannya dari mana? Dilihat, salah satu contohnya adalah Mandalika. Mandalika itu memiliki salah satu contoh kita sebagai seorang arsitek untuk mencari isu, ya. Saya mencari isu ketika saya mengerjakan Mandalika adalah, oh ternyata Mandalika itu memiliki sejarah gempa terbesar itu sampai sampai 11, 12 skala Richter. Itu tahun 1970. Itu terbesar sampai istilahnya kalau diilustrasikan di dalam peta itu habis wilayah setengahnya itu oleh tsunami seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus kita implementasikan. Nah, salah satunya ketika tahu di sana adalah kawasan tersebut merupakan memiliki tsunami, kita selalu bekerja sama dengan tenaga ahli geologi, tenaga ahli yang lainnya yang bisa menganalisis apabila terjadi tsunami skala sekian, sekian, dan sekian, itu akan mencapai titik daratan tsunami sampai berapa jauh kilo. Nah, ketika tahu misalkan, oh ternyata tsunaminya itu lagi ngajar ya. Tsunaminya itu adalah ketika dianalisa oleh tim geologi dan sebagainya, itu dampak tsunami misalkan di atas 9 skala Richter akan terjadi, bisa mengakibatkan tsunami terjadi seperti itu. Nah, nanti ada tim yang menghitung tsunami dengan skala 9 Richter itu akan mencapai ketinggian berapa tsunaminya, gelombangnya. Dan itu akan jatuh ke daratan itu berapa kilo. Nah, makanya kalau kalian perhatikan di Mandalika. Di Mandalika itu tidak ada bangunan-bangunan kawasan permukiman yang berada di dekat zona, kalau nggak salah kemarin itu keputusannya itu lihat dari standar. Jadi standarnya itu kita pakai 9 skala Richter. Nah, 9 skala Richter itu ada zona bahwa ada misalkan kemarin saya lupa berapa kilo ya. Contohlah 2 kilo. Nah, 2 kilo itu tidak boleh ada kawasan permukiman. Ya, jadi hanya kawasan-kawasan yang memang mendukung kawasan perekonomian yang tidak selalu bermukim di sana. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ketika kita sebagai seorang arsitektur menanggulangi isu yang terjadi. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Jakarta. Ya, Jakarta itu terkenal dengan wilayah Jakarta Utara, ya, karena ada memiliki pantai. Kita tahu bahwa Jakarta akan tenggelam, dan itu sebetulnya sudah diprediksi berbagai bertahun-tahun. Nah,
waktu yang saya tahu ketika saya mengerjakan proyek di Jakarta Utara terkait di kementerian apa saya lupa. Jadi sebetulnya ada desain untuk penanggulangan penurunan tanah kayak gitu. Jadi ada turap besar ya yang mengelilingi kawasan Jakarta Utara. Seperti itu. Nah, dari sana harapannya apa? Supaya ketika ada capaian ketinggian, jadi sudah ada perhitungan analisisnya bahwa ketika air laut masuk ke daratan itu memiliki ketinggian berapa dan capaiannya ke berapa kedaratannya berapa kilo seperti itu. Dan itu sebetulnya sudah ada master plan-nya yang saya tahu. Saya hanya bisa hanya melihat hasilnya, desain yang dikerjakan oleh konsultannya. Namun memang kembali lagi yaitu kita sebagai seorang arsitek itu kalau di dunia pekerjaan itu politik akan pasti mau tidak mau akan mendatangi kalian ketika kalian bekerja di kementerian. Seperti itu. Ada sisi-sisi hal yang tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita eksekusi. Seperti itu. Zaman ketika pemerintahan zaman terlebih dahulu itu akan dibangun turap besar ya. Makanya kan dulu ada namanya pembangunan wilayah baru ya untuk kawasan perkotaan. Nah, di sana sebetulnya sudah ada penanggulangannya. Kayak gitu, penanggulangan supaya tidak walaupun tanahnya turun ya, tapi air laut tidak akan masuk ke Jakarta. Nah, itu konsepnya sebetulnya mengadop di konsepnya Belanda. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ya, desain yang sudah dibuat tinggal mampu atau tidak pemerintah untuk membuat keputusan tersebut, untuk menjalankan tersebut. Seperti itu. Dan saya setuju dengan Aulia bahwa hal yang paling penting kita sebagai seorang arsitek itu bukan hanya melulu membuat desain visual yang bagus. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa menanggapi isu-isu masalah yang ada di kawasan yang akan kita rencanakan, itu menjadikan penanggulangan permasalahan yang kita bisa selesaikan di dalam desain kita. Seperti itu, Aulia. Jadi bagus sekali pertanyaan Aulia. Jadi kalau untuk kawasan ini memang potensi dan masalah itu merupakan bagian dari kalian untuk membuat sebuah desain. Itu, Aulia. Iya, baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada? Pada tidak diam-diam ini. Kalau bisa di video dimunculkan videonya biar enak gitu, biar bisa melihat, tidak saya melihat dengan fotonya saja. Itu. Oke, kalau memang tidak ada, nanti kebetulan ini kan linknya tidak pakai link kampus ya. Nanti hasil ini foto kalian screenshot, nanti kalian upload di e-kampus kalau e-kampusnya sudah lancar ya untuk ininya, untuk absensinya seperti itu. Dan juga nanti ini akan saya rekam ya. Nanti hasil rekamannya itu saya akan upload di YouTube dan linknya akan disampaikan linknya akan diupload di link pertemuan pertama. Jadi kalian simak yang baru hadir dan tidak hadir bisa mengulang lagi melihat, dan saya minta untuk kehadiran ya kembali lagi tadi 40% absen dan 20% keaktifan. Saya minta materi yang akan saya upload dan video yang akan saya upload kalian harus mengisi kolom komentarnya dengan kesimpulan pertanyaan ya, supaya isi materi di e-kampus maupun di komentar YouTube itu memang pure murni bukan hadir Pak dan sebagainya, tapi pada kesimpulan dan pertanyaan. Oke, sekian dulu dari saya ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.